Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel ini. Kita akan membahas tentang pakaian adat Bayan. Banyak kaum muda, milenial yang saat ini belum memahami, belum mengenal lebih jauh tentang pakaian adat Bayan. Untuk itu kali ini kita akan mencoba membahasnya di channel yang satu ini. Oke, sebelumnya silakan pemirsa klik like, klik subscribe, dan silakan share video ini, semoga bermanfaat dan sebagai pengetahuan kita dan generasi kita. Selamat mengikuti. Pakaian tradisional merupakan salah satu identitas suatu daerah yang membedakan perilaku budaya di suatu tempat dengan tempat lainnya. Setiap suku bangsa di Indonesia memiliki pakaian tradisional yang menjadi identitas masing-masing daerah dengan keunikannya. Demikian pula halnya dengan masyarakat suku Sasak yang ada di wilayah Bayan, Kabupaten Lombok Utara, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Pakaian khas masyarakat tradisional Bayan, Kabupaten Lombok Utara disebut dengan nama tenun Bayan, yaitu kain tenun hasil buah karya masyarakat setempat yang disebut kain sesekan. Tenun Bayan ini terdiri dari beberapa jenis kain, antara lain sebagai berikut. 1. Londong abang, yaitu kain tenun dengan warna dasar merah muda dengan ornamen garis berwarna hitam dan kuning. Kain jenis ini biasa dipakai oleh kiai adat Bayan dan wanita-wanita Bayan yang berasal dari golongan bangsawan dan keturunan kiai adat Bayan. Yang kedua yaitu kering pisak, adalah kain tenun yang dibuat dengan bahan dasar benang berwarna putih dengan ornamen hiasan berupa garis lurus yang dibuat dari benang berwarna putih keabu-abuan. Kain ini biasanya digunakan oleh golongan kiai penghulu, kiai lebe, kiai ketip, dan kiai mudim. Yang ketiga, rejasa, yaitu kain panjang yang ditenun khusus untuk para kiai dengan warna dasar merah kecoklat-coklatan dengan ornamen garis berwarna putih abu-abu. Rejasa biasa digunakan sebagai ikat pinggang oleh pranata adat Bayan, baik laki-laki ataupun perempuan. 4. Sapu, yaitu kain berwarna putih dan kain yang dibuat dengan berbagai bentuk ornamen biasa batik khas Lombok. Sapu berwarna putih khusus digunakan oleh kiai adat, sedangkan sapu yang bercorak batik digunakan sebagai ikat kepala oleh seluruh warga Bayan dan umumnya digunakan oleh seluruh masyarakat Lombok pada saat pelaksanaan tradisi adat Sasak Bayan. Kelima, jong, yaitu kain tenun yang dibuat berupa sebuah topi panjang. Jong merupakan topi panjang yang terbuat dari bahan dasar benang tenun berwarna merah dengan ragam hias berbentuk belah ketupat berwarna putih, kuning, dan hijau. Jong merupakan pakaian penutup kepala yang khusus dipakai oleh pranata adat wanita Bayan yang biasanya berasal dari golongan bangsawan dan golongan kiai. Jong biasanya digunakan pada saat dilaksanakannya tradisi maulid adat dan lebaran adat pada masyarakat Bayan. 6. Sampur rujak belimbing, yaitu kain tenun berupa selendang yang terbuat dari bahan benang dengan warna dasar kuning dengan ornamen garis hias berwarna merah muda, pink, dan warna kecoklat-coklatan. Sampur rujak belimbing ini biasanya digunakan oleh wanita Bayan yang berasal dari golongan bangsawan dan keturunan golongan kiai.
Kain selendang ini biasanya digunakan pada saat dilaksanakannya tradisi Maulid adat dan lebaran adat pada masyarakat Bayan dan pelaksanaan gawe adat Gama. 7. Lipak adalah kain tenun yang dibuat dengan warna dasar jingga, pink, tanpa ada garis hias sebagai ornamennya. Dan ada pula yang dibuat dengan warna dasar kuning tanpa ornamen hias. Lipak difungsikan sebagai selendang oleh peranata adat wanita Bayan, terutama pada saat dilaksanakannya tradisi-tradisi adat Bayan. 8. Kombong abang adalah kain tenun yang dibuat dari bahan dasar benang berwarna merah muda dengan ornamen hias garis lurus yang terbuat dari benang berwarna abu-abu dan merah kecoklat-coklatan. Masyarakat Bayan biasanya menggunakan kombong abang sebagai kelengkapan pakaian tradisionalnya, yaitu digunakan sebagai ikat pinggang. 9. Poleng ragi dayu adalah kain tenun yang dibuat dari benang berwarna dasar kuning dengan ornamen hias berbentuk kotak-kotak berwarna kelambu, merah muda, kuning kehijau-hijauan, dan merah kehitam-hitaman. Jenis kain ini bisa dipakai oleh siapapun. 10. Songket poleng adalah kain songket yang dibuat dengan benang tenun berwarna dasar merah muda dengan ornamen biasa berupa kotak-kotak berwarna merah kehitam-hitaman. Dan dalam beberapa kotak terdapat ragam hias berbentuk pundan berundak 5 yang terbuat dari benang berwarna putih. Jenis kain ini bisa dipakai oleh siapapun. 11. Ragi rajek adalah kain tenun yang dibuat dari benang dengan warna dasar merah kehitam-hitaman dengan ornamen hias berupa garis lurus yang terbuat dari benang berwarna biru, putih, dan merah muda yang membentuk kotak-kotak. Jenis kain ini bisa dipakai oleh siapapun. 12. Kesial kuning adalah kain tenun yang dibuat dengan benang berwarna dasar kuning dengan ragam hias garis lurus membentuk kotak-kotak berwarna ungu dan violet. Jenis kain ini bisa dipakai oleh siapapun. 13. Rujak berune adalah kain tenun yang terbuat dari benang berwarna dasar merah maron dengan ragam hias berupa garis lurus berwarna putih. Jenis kain ini bisa dipakai oleh siapapun. Inilah gambaran singkat dari beberapa jenis kain tenun yang dijadikan sebagai pakaian tradisional oleh masyarakat suku Sasak Bayan dalam kehidupan sosial budayanya. Pakaian tradisional Bayan masih tetap digunakan hingga sekarang, terutama pada saat pelaksanaan tradisi-tradisi adat dan gawe adat Gama. Untuk pakaian adat kaum perempuan Bayan digunakan adalah cong sebagai penutup kepala, londong abang sebagai kain, rejasa sebagai ikat pinggang, dan sampur rujak belimbing sebagai selendangnya. Sedangkan pakaian adat Bayan untuk kaum pria menggunakan sapu sebagai ikat kepala, londong abang sebagai kain, rejasa sebagai ikat pinggangnya, dan kombong abang sebagai selendangnya. Khusus untuk kiai keagungan, mereka menggunakan sapu putih sebagai ikat kepala, kiring pisak sebagai kain, rejasa sebagai ikat pinggang, dan kombong abang sebagai selendangnya. Komunitas penenun Bayan sampai sekarang masih tetap aktif memproduksi kain tenun Bayan yang terdiri dari beberapa jenis kain untuk kepentingan masyarakat dan untuk tujuan komersil.